Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Andika Muhammad Naufal. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek pemrograman berorientasi objek dengan judul Implementasi Konsep Object Oriented Programming atau OOP pada aplikasi sistem peminjaman kendaraan berbasis Java. Proyek ini saya kerjakan bersama rekan saya, yaitu Muhammad Septianto. Fokus utama proyek kami bukan sekedar membuat aplikasi yang berjalan, tetapi bagaimana menerapkan konsep inti OOP seperti encapsulation, inheritance, polymorphism, abstraction, serta interface ke dalam arsitektur program yang nyata. Berangkat ke latar belakang proyek ini, kalau kita melihat proses peminjaman kendaraan di lapangan, ada banyak sekali data yang harus dikelola, mulai dari data kendaraan, data penyewa, transaksi, hingga perhitungan biaya. Jika dilakukan secara manual, sangat rentan terjadi human error, data kurang terstruktur, dan perhitungan biaya bisa salah. Oleh karena itu, kami membangun aplikasi sederhana menggunakan Java. Studi kasus ini sangat ideal bagi kami untuk mempraktikkan teori OOP yang telah kami pelajari di kelas ke dalam bentuk program yang aplikatif. Dari latar belakang tersebut, tujuan utama proyek ini adalah merancang aplikasi peminjaman kendaraan yang terstruktur menggunakan Java. Secara khusus, kami ingin menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana mengimplementasikan 4 pilar OOP. Pertama, perlindungan data melalui encapsulation dan pewarisan sifat melalui inheritance. Kedua, mendukung kalkulasi dinamis melalui polymorphism dan menyembunyikan kompleksitas dengan abstraction. Serta ketiga, menciptakan standarisasi metode antar kelas menggunakan interface. Untuk menjaga agar proyek ini tetap terarah, kami menetapkan batasan masalah. Aplikasi ini dikembangkan murni menggunakan bahasa Java di lingkungan BlueJ. Ini adalah aplikasi berbasis konsol atau terminal, sehingga kami tidak menggunakan antarmuka grafis atau GUI maupun database eksternal. Fokus kami adalah pada struktur logika dan implementasi arsitektur OOP. Nah, sebagai pengingat singkat, ini adalah 4 pilar OOP yang menjadi pondasi kode kami. Ada encapsulation untuk membatasi akses data, inheritance untuk efisiensi kode, ada polymorphism agar objek memiliki banyak bentuk perilaku, dan abstraction untuk fokus pada kerangka utama sistem. Untuk menerjemahkan teori tersebut, kami membagi program ke dalam beberapa kelas, yaitu ada kelas kendaraan sebagai induk, kelas mobil dan motor sebagai turunan, kelas penyewa untuk data pelanggan, kelas transaksi untuk menghubungkan penyewa dan kendaraan, dan kelas peminjaman yaitu interface sebagai standar operasi, dan ada juga main app untuk eksekusi programnya. Secara alur kerja, kita dimulai dari input data, yaitu di mana pengguna memasukkan data, kendaraan baru, dan identitas lengkap penyewa. Selanjutnya ada proses peminjaman, di mana kendaraan dipilih dan statusnya berubah. Lalu, sistem otomatis melakukan hitung biaya, yaitu step yang ketiga, di mana kalkulasi biaya otomatis sesuai jenis. Asuransi untuk mobil, diskon 10% untuk motor jika lebih dari 5 hari. Dan yang terakhir ada pengembalian, yaitu masa sewa selesai, kendaraan dikembalikan. Status update menjadi tersedia kembali. Sekarang kita masuk ke implementasi pada kodenya. Konsep pertama yaitu encapsulation. Sebentar, kita buka dulu BlueJ-nya.
Nah, pada kelas kendaraan, atribut seperti kode kendaraan, merek, dan tarif dasar kami berikan modifier private agar tidak bisa diakses sembarangan. Sebagai gantinya, kami menggunakan setter disertai validasi logika. Misalnya di sini tarif hanya bisa disimpan jika lebih dari 0. Ini membuat data jauh lebih aman. Konsep kedua yaitu inheritance, yaitu pada kelas mobil dan motor. Nah, pada kelas ini terdapat keyword extend kendaraan. Artinya, mobil dan motor otomatis mewarisi metode dari kendaraan. Seperti di sini ada metode pinjam dan kembalikan. Kami tidak perlu menulis ulang kode sehingga program lebih efisien. Konsep ketiga dan keempat adalah abstraction dan polymorphism. Untuk abstraction, kelas kendaraan kami deklarasikan sebagai abstrak. Bentar. Nah, di sini. Ia hanya membuat kerangka dasarnya saja. Contohnya metode hitung biaya yang wajib diturunkan oleh kelas turunannya. Nah, selanjutnya yaitu ada polymorphism. Nah, polymorphism kita terapkan pada kelas mobil dan motor. Di sini di dalam kelas mobil terdapat hitung biaya dan di motor juga terdapat hitung biaya. Disinilah polymorphism bekerja. Meski nama metodenya sama, perilakunya berbeda. Mobil menambahkan asuransi wajib 50.000, sedangkan motor di sini memberikan diskon 10% jika disewa 5 hari atau lebih. Terakhir, kami menggunakan interface bernama peminjaman. Kelas kendaraan menggunakan implement peminjaman di sini yang mewajibkan seluruh kendaraan mematuhi aturan standar operasi, seperti harus bisa dipinjam dan dikembalikan. Sampai di sini bagian penjelasan arsitektur dan kode dari saya. Untuk melihat bagaimana aplikasi ini dieksekusi secara langsung beserta hasil pengujiannya akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Septianto. Terima kasih. Terima kasih Andika atas penjelasannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Septianto dari kelas N 2023 dengan NIM 23110349. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya. Nah, setelah rekan saya menjelaskan konsep OOP dari sisi kode, sekarang saya akan mendemonstrasikan bagaimana aplikasi ini berjalan secara keseluruhan. Coba kita masuk ke BlueJ-nya ya. Nah, bisa dilihat di layar, ini adalah keseluruhan project yang telah kami buat di BlueJ. Nah, terdapat kelas kendaraan, kemudian ada mobil, motor, peminjaman, penyewa, transaksi, main app yang saling terhubung. Nah, untuk mempersingkat waktu dan menghindari kendala teknis saat presentasi, kami sudah menyiapkan
data penyewa dan data kendaraan langsung di dalam shortcode kelas main app ini. Nah, jadi kita bisa langsung melihat hasil eksekusi atau output dari sistem ini. Nah, sekarang langsung saja ya kita lihat hasil eksekusi di main app, point main, kemudian klik OK bagian ini. Nah, pertama, mari kita perhatikan di bagian data penyewa. Di sini terbukti bahwa konsep encapsulation berjalan dengan baik. Apabila data KTP yang dimasukkan tidak tepat 16 digit, sistem akan memvalidasinya secara otomatis untuk menjaga kebenaran data. Oke, nah kedua, mari kita lihat nota peminjaman mobil ya, yang ini. Nah, berkat konsep polymorphism, saat sistem memanggil perintah hitung biaya, program secara cerdas mengenali bahwa ini adalah objek mobil, sehingga otomatis menambahkan biaya asuransi sebesar Rp50.000 per harinya ke dalam total bayar. Ini di sini kita bisa lihat tarif mobil tetapnya adalah Rp300.000. Nah, karena di sini si Budi Santoso ini meminjam mobil selama 3 hari, maka otomatis sistem akan mengakumulasikannya dengan si biaya asuransi tadi sebesar Rp50.000 per hari. Jadi 300 kali 3 hari sama dengan 900.000 ditambah biaya asuransi 50.000 per harinya. Jadi totalnya 1.050.000. Begitu. Nah, sekarang ketiga, kita bandingkan dengan transaksi motor. Nah, di sini disimulasikan peminjaman motor lebih dari 5 hari atau sama dengan 5 hari. Nah, sekali lagi dengan polymorphism, sistem mengenali objek motor dan otomatis memberikan diskon 10% dari total biaya sewa. Jadi metode perhitungannya sama, tetapi hasil akhirnya berbeda sesuai jenis kendaraannya. Begitu. Nah, kemudian dan yang terakhir, setelah transaksi berhasil, nah kita akan memanggil metode kembalikan untuk menampilkan bahwa kendaraan ini telah dikembalikan oleh Budi Santoso dan total biayanya adalah sekian. Oke. Nah, dari proyek dan demonstrasi yang telah kami lakukan, kami dapat menarik beberapa kesimpulan. Pertama, aplikasi peminjaman kendaraan berbasis JAPA melalui terminal BlueJ ini berhasil dibangun. Dan fungsi utamanya mulai dari pencatatan, validasi, hingga perhitungan biaya berjalan dengan sangat baik. Kedua, penerapan teori Object Oriented Programming atau OOP sangat membantu kami dalam menyusun program yang rapih. Encapsulation mengamankan data kami, inheritance menghemat banyak penulisan kode berulang, polymorphism memudahkan kami membuat aturan harga yang berbeda untuk mobil dan motor, serta abstraction dan interface memastikan alur aplikasi kami standar dan konsisten. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.